morning, my students of 9B. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 9B, SMP and 5 Jujuhan. I hope that all of you are in a good condition. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Today we are going to continue our lesson. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran. Before that, I want to ask you to take the attendance. Ibu minta kamu mengisi absen terlebih dahulu, seperti biasa mengisi pada link absen yang sudah ibu kirim sebelumnya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar ini. Apa yang ada di dalam pikiran kamu ketika kamu melihat gambar ini? Tampak di situ ada seorang anak laki-laki yang sedang memegang perutnya. Itu kira-kira sepertinya dia sedang sakit perut ya. What would you do if you are sick? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu sakit perut? Gak harus sakit perut sih, sakit gitu. Nah, kamu pasti akan meminum obat. Nah, obatnya itu bisa dalam bentuk tablet ataupun sirup. Siapa yang lebih suka minum pil? Atau siapa yang lebih suka minum sirup? Oke. Kira-kira kamu pilih yang mana? Lebih suka minum pil atau sirup? Kalau ibu sih dua-duanya sama saja. Next one. How do you know the medicine is the right one to solve your problems? Tapi masalahnya, dari mana kamu tahu kalau obat itu cocok untuk sakit yang kamu derita? Nah, misalnya kamu sakit perut, dari mana kamu tahu kalau obat itu cocok untuk sakit perut, untuk mengobati sakit perut? Ayo, gimana? Nah, dengan cara membaca label, read the label. Jadi kalau kita mau minum obat, pasti kita baca dulu ya labelnya. Ini obat untuk apa namanya, apa kandungannya, cocok nggak untuk obat sakit perut, seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang labels of medicine. Jadi kita akan belajar tentang label obat. Nah, setelah kamu mempelajari materi ini, kamu bisa membandingkan dua label obat berdasarkan nama dan merek produk, deskripsi tentang produk, penggunaan obat atau use, cara menyimpan dan tanggal kadaluarsa dalam struktur teks dan unsur kebahasaan dengan benar. Setelah itu, kamu bisa menyimpulkan hasil analisis berdasarkan label obat yang diberikan dengan baik. Okay, before we continue, I want you to observe this video, then tell me what is the video about. What are the elements of medicine label that you see in the video? Nah, sekarang perhatikan video ini, kemudian kita akan diskusikan video itu tentang apa saja unsur-unsur yang ada atau elemen-elemen yang ada dalam label obat yang kamu lihat di video. Kita klik. The drug facts label is found on most OTC medications and covers important information you need to take them safely. Each time you take or give a pain medication, be sure to read the entire label. The active ingredients purpose section tells you the main ingredients that make the medication work and what they are designed to do. Always read the warning section of the label. It tells you when not to use the medication, when a healthcare professional needs to be consulted first, possible interactions or side effects, and when to stop taking the medication. If pregnant, breastfeeding, or giving a pain medication to a child, be sure to check the drug facts label for specific instructions. With children, be sure to choose a dose that is appropriate for the child. Always use a standard measuring device like the dosing cup, and keep medications up and away and out of their reach. The directions section tells you how much, when, and how to take it.
You should never take more than the label says unless directed by a healthcare professional. Iya, itu tadi video yang sudah kamu tonton. Nah, apa aja sih yang ada atau elemen-elemen yang ada kamu nampak di situ? Yang pertama ada apa? Ada purpose, tujuan. Jadi obat itu untuk apa? Terus ada uses itu kegunaan. Jadi obat itu kegunaannya untuk apa? Sakit-sakit apa saja yang bisa diredakan. Terus ada warning itu peringatan. Jadi kadang tuh minum obat nggak boleh. Kita habis minum obat terus minum susu itu biasanya nggak boleh. Terus pokoknya peringatan lah gitu. Terus ada apa lagi tadi? Ada direction to use, cara menggunakan, ada apa lagi dan banyak lagi ya. Nah, itu yang bisa kamu lihat dari video tersebut. Nah, jadi materi hari ini silakan Ananda anak-anak catat learning materinya, materi pokoknya. Itu judulnya Label of Medicine, label obat. Label obat adalah teks yang tertera pada bungkus atau kemasan produk yang memuat deskripsi terperinci tentang produk maupun cara menggunakannya. Jadi label obat ini bisa kita temukan pada bungkus atau kemasan produk ya, yang memuat deskripsi terperinci mengenai produk itu. Nah, produk itu memang apa dan bagaimana cara menggunakannya. Pasti kamu pernah tengok ya di obat yang biasa diberi oleh dokter. Lalu fungsi sosialnya, label obat itu tujuannya apa sih? Tujuannya kita belajar tentang label obat. Nah, tujuannya itu memastikan supaya konsumen memiliki pemahaman yang tepat tentang produk. Jadi, misalnya kita sakit perut, berarti kita harus cari obat untuk meredakan sakit perut. Jangan nanti misalkan kamu sakit perut, tapi kamu minum obat Paramek sakit kepala, kan itu tidak nyambung ya. Nah, serta melakukan tindakan sesuai dengan yang disarankan atau seharusnya. Nah, dalam obat itu kan pasti ada aturan minumnya. Misalkan untuk anak-anak setengah pil, biasanya pil tuh dibelah dua untuk anak-anak. Jangan nanti anak-anak minumnya 1 tablet atau 2 tablet, dan itu bisa overdosing, bisa membahayakan diri, sehingga mendapatkan manfaat dari produk yang sebaik-baiknya. Serta dapat menghindarkan kekeliruan dalam menentukan pilihan atau menggunakannya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya, misalnya kita sakit perut, minumnya obat Paramek, berarti kan malah tidak meredakan sakit perut, malah menambah sakit kepala, seperti itu. Terus juga ada aturan penggunaannya, tidak boleh sekendak hati, biar cepat sehat, demam, minum 3 atau 4, malah itu bisa membahayakan. Nah, apa saja sih struktur teks yang ada pada label obat ini? Nah, biasanya itu ada nama dan merek produk. Nah, jadi pasti obat itu ada nama atau merek produknya. Misalnya Ibu sebutkan nih obat Paramek gitu ya. Terus deskripsi tentang produk. Nah, biasanya itu ada deskripsinya nih, Paramek ini untuk apa? Meredakan sakit kepala. Kan nggak mungkin untuk meredakan sakit perut. Nah, seperti itu. Lalu isinya itu ada berapa, misalkan dalam 1 kaplet itu ada berapa isinya atau berapa gram, seperti itu. Penggunaan obat use. Nah, ini biasanya ada penggunaan obat atau use. Kalau misalkan sirup, biasanya itu di dalam kotak itu ada kertas lembar. Nah, disitu ada penggunaannya, berapa sendok minumnya, atau berapa kali sehari, berapa banyak tablet yang harus dikonsumsi gitu. Nah, kalau yang ini komposisi atau ingredients itu khusus untuk makanan dan minuman. Selanjutnya, struktur teks label obat itu ada cara pemakaian, penggunaan. Itu tadi seperti Ibu bilang, berapa minum obatnya. Penggunaan obat atau use ini kegunaannya ya, itu untuk apa?
Kalau memasak atau menyajikan itu lebih ke untuk makanan atau minuman. Ada juga cara menyimpan, biasanya cara menyimpannya ada yang di dalam suhu berapa derajat atau tidak ada dalam kulkas seperti itu. Itu ada masih direction to store. Dan terakhir ada tanggal kadaluarsa, expiration date atau best before. Nah, biasanya dalam obat itu ada tanggal kadaluarsanya. Tujuannya yaitu supaya kita tidak meminum obat yang sudah kadaluarsa yang akhirnya malah membahayakan kita, menambah penyakit. Selanjutnya itu ada unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan ini biasanya ada di net weight. Net weight ini sama dengan isi ya, berat bersih, berapa isinya atau berapa beratnya. Ingredients itu biasanya dipakai untuk makanan dan minuman. To serve atau cooking instruction. Nah, ini cara membuat atau cara memasak. Itu biasanya dipakai untuk ingredients untuk makan minum. Best before ini sama dengan tanggal kadaluarsa ya, expiration date. Best before ini tanggal kadaluarsa. Production code, jadi biasanya produk itu ada kode-kodenya. Lanjut, ini ada contoh promah. Pasti kamu tahu ya ini promah. Nah, coba perhatikan promah. Ada nama dan merek produk, ada yaitu nama merek atau produknya adalah promah. Itu untuk deskripsinya apa? Nah, deskripsinya apa nih? Obatnya apa? Obat sakit ma dan kembung. Jadi kalau kamu sakit ma atau kembung, kamu minum obat promah. Selanjutnya, nah ada isinya ada berapa nih dalam satu kaplet? Ada 12 tablet kunyah. Nah, cara penggunaannya ya. Cara penggunaannya itu dikunyah. Nah, indikasi, dosis dan cara pemakaian, direction to use. Nah, cara makainya dewasa dan anak tuh atau lebih dari 12 tahun 1-2 tablet 3-4 kali sehari anak. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menganalisis. Nama produknya itu adalah maximum strength ranitidine. Jadi biasanya nama produk itu dia dicetak tebal, besar, dan dia mencolok warnanya. Nah, ini apa? Adalah deskripsinya, prevents and relieves. Nah, isinya berapa? 150 mg. Nah, direction, cara menggunakannya. Direction biasanya ya, ciri-ciri katanya direction. Terus ini expirationnya, nggak ada tanggal kadaluarsa di sini. Nah, ini adalah direction to store, cara penyimpanan. Kalau cara penyimpanan itu biasanya ada derajat-derajat Celsiusnya ya, ini ciri-cirinya. Oke, setelah misalnya kita menganalisis ini tadi, apa saja yang ada di sini, kita pindahkan ke tabel analisis. The drug, ini biasanya nama obatnya ada apa tidak. Nama obatnya ada, yes, kita tulis yes. Nama obatnya maximum strength ranitidine. Deskripsinya ada acid reducer, prevents and relieves. Content atau amount, isinya ada yes, 150 mg 200 tablets. Uses, cara kegunaannya ada no, not available. Direction to use and dosage, cara menggunakan atau dosisnya yes, ada. Nah, kita tulis di sini di statementsnya apa saja cara menggunakannya atau dosisnya yang kita konsumsi. Direction to store tadi ada ya, cara penyimpanannya tadi nih, simpan dalam suhu 20 derajat sampai 25 derajat Celcius. Nah, di sini ya, expiration date-nya tadi ada no, not available. Nah, ini selanjutnya, kalau nan tadi itu kan dia tablet. Obat itu kan ada dua macam, yang tablet ada yang sirup. Nah, yang tadi tablet, nah sekarang kita sirup. Nama obatnya apa? Coba kamu tengok situ yang paling besar sekali. Nah, itu dia ibuprofen. Isinya berapa? 100 mg atau 5 ml. Cara menggunakannya shake well, di shake dikocok.
cara penyimpanan, nah ini ada bacanya storage. Coba kamu tengok sini, nama draftnya ada, deskripsinya tak ada, no, not available. Content atau amount, yes ada. Uses, no, not available. Direction to use, yes. See package insert for complete backup. Check well. Direction to store, cara penyimpanan, yes ada. Expiration date-nya tidak ada. Nah sekarang untuk tugas ibu akan berikan dua macam label ya, label 1 dan label 2. Nah nanti ibu akan bagikan siapa-siapa saja yang mengerjakan tugas untuk label 1 dan label 2. Nanti siapa yang mendapatkan label 1 dan siapa yang mendapatkan label 2. Nah nanti setelah itu nah kamu isi ini dulu ya, bikin tabelnya cuma 5 saja ya, 5 terdiri dari 5 unsur. The name of product, nama produknya, deskripsinya, usage, cara penggunaan, direction to store, cara penyimpanan, sama expiration date. Sini kamu tulis apakah ada, kalau ada tulis yes, kalau tidak ada tulis no. Statementnya, kalau ada nama produknya misalkan kayak tadi ibuprofen, kamu tulisin ibuprofen. Kalau deskripsinya tidak ada, kamu tulis no, bikin sini not available. Nah itu untuk teks 1. Teks 2 juga sama kayak gitu juga ya, diisi. Nah jadi tugas kalian akan membuat mengisi tabel nih, tabel analisis ya. Misalkan kamu dapat label 1, kamu tengok di sini nama produknya apa. Kalau ketemu kamu tulis di sini ada enggak, kalau ada yes, terus kamu tulis apa nama produknya. Sama ini juga, tengok label 2 nih, mana judulnya. Kalau ada kamu tulis yes, kalau tidak ada kamu tulis no. Nah sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Nanda selalu dalam keadaan sehat, semoga bisa mengerjakan tugas dengan baik. Coba ibu bagi aja ya. Untuk label 1, label 1 itu silahkan dikerjakan oleh Alfima Azora, Ayub, Farel, Kasda, Rafiq, Nindi, Isan, Randy Afriansa, Resmita, Rido Kurnia, Sari Puspita, Tera Jana, dan Willy Arindata. Nah untuk label 2 silakan dikerjakan oleh Erwin Bana, Ica Delvista, M. Arif, Messi Nabila, Nur Hikmah, Fauzil, Randy Andrian, Bibi Sapriani, Zanul, Sispen Eka Saputra, Tiara, dan Mira Triandini. Nah masing-masing nama yang sudah disebutkan, kamu cukup mencari 5 informasi tentang label itu ya. Nama produknya apa, kalau ada tulis yes, tuliskan apa nama produknya sini. Deskripsinya apa, kalau ada tulis yes, tuliskan deskripsinya sini. Usage-nya apa, ada enggak kegunaannya. Kalau ada tulis yes dan tulis statementnya. Direction to store, cara penyimpanan, ada apa tidak. Kalau ada tulis yes, lalu tulis apa saja direction to store-nya. Terakhir expiration date-nya, ada apa tidak. Kalau ada yes, tulis statementnya. Kalau tidak ada, kamu tulis no. Untuk statementnya kamu tulis not available. Oke. Ibu rasa cukup untuk penjelasan pada pagi hari ini.
semangat ya Nanda semua. Deadline-nya silahkan hari Jumat minggu ini ya, deadline-nya ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 2 Oktober 2020. I think it's enough for today. Berasa cukup untuk hari ini. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.